أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pada sore hari ini kita kembali belajar tentang ilmu fikih, yaitu tentang al-janazah. Kemarin kita sudah belajar tentang sholat qasar dan juga sholat jamak. Pada sore hari ini adalah di bab yang terakhir tentang ngurusin jenazah atau ngurusin mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Al-janazatu, janazah, ngurusin mayit. Ma yajibu lil mayyiti ma yajibu, hal yajibu yang wajib, lil mayyiti bagi mayit, perkara yang wajib bagi si mayit, bagi orang yang sudah meninggal, orang yang baru saja wafat. Idza mata tatkala wafat atau mati ahadun seseorang minal muslimin dari orang Islam, ufturido maka diwajibkan alal bakin atas yang lain, maksudnya yang tidak meninggal. Fardu kifayatin, fardu kifayah arba'atu asya'a, 4 perkara. Ketika ada salah satu di antara orang Islam wafat, maka kewajiban bagi yang lain fardu kifayah atas 4 perkara. Yang pertama ghusluhu, memandikannya. Yang kedua takfinuhu, mengkafaninya. Yang ketiga as-salatu alaihi, mensolatkannya. Yang keempat dafnuhu, menguburkannya. 4 kewajiban bagi orang yang hidup atas orang yang mati, yaitu 4 perkara. Yang pertama mandiin, yang kedua ngafanin, makain baju, yang ketiga nyolatin, yang keempat menguburkan. Ini hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Yang apabila hal itu terjadi bagi umat Islam, maka kewajiban atas seluruh orang Islam. Namun apabila ada salah satu di antara yang sudah mewakilkan atau yang mewakili, maka gugurlah kewajiban atas yang lain. Ini fardu kifayah. Jadi apabila sudah ada yang wakili, entah 1 orang, entah 2 orang, entah 3 orang, entah 4 orang dan seterusnya, maka yang lain tidak menjadi dosa apabila tidak melaksanakannya atas apa yang terjadi kepada si mayit. Ghuslul mayyiti, memandikan mayit, wa aqallu ghuslihi, dan paling sedikit mandiin mayit. Ta'mimu badanihi, adalah menyiramkan badannya si mayit, bil ma'i marratan wahidatan, dengan air marratan wahidatan, 1 kali. Paling sedikit mandiin mayit adalah menyiramkan air atas badannya si mayit 1 kali. Jadi kalau seandainya musim kemarau, ya nggak ada air, ya terus ada si mayit, ada orang yang meninggal, maka kalau seandainya tidak cukup dengan hal itu, cukup 1 kali saja nyiramin air kepada si mayit tersebut. Ini paling sedikit. Wa akmaluhu, dan sempurnanya mandiin mayit, ayyakuna salasa marratin, ada mandiin tersebut salasa marratin, 3 balik, 3 kali, maksudnya 3 balikan. Yang pertama bisabunin au nahwihi, dengan sabun au nahwihi, atau semisal sabun. Yang kedua bima'in qarah ghairi makhlutin,
Yang kedua adalah bima'in qarahin ghairi makhlutin, dengan air yang bersih yang tidak dicampur oleh apapun. Yang ketiga bikafurin, dengan air kapur. Yang pertama mandiin pakai sabun, ya, sabunin dulu, disampoin dan sebagainya. Ya, terus yang berikutnya dibasuh, dibersihkan dengan air yang bersih. Yang ketiga setelah air bersih pakai air kapur. Kalau sekarang tuh pakainya kamper. Kamper dibejek-bejek tuh. Ya, sehingga bubuk kan. Kalau sudah bubuk dilarutin di air baru disiramin. Kapur tuh gunanya untuk apa? Untuk nahan daripada luka. Kalau seandainya si mayat ada luka. Kalau lukanya masih enggak ketutup, maka dipakein air kapur. Pakai kamper tadi. Jadi salah satu efek kamper tuh untuk nahan itu si luka. Jadi kalau umpama orang hidup aja dah, orang hidup. Kita luka nih, susah enggak rapat-rapat, ngebloek lah. Pakai kamper. Kampernya tapi dibubukin dulu. Kamper tuh gunanya untuk itu. Makanya nggak tahu ini penelitian dari mana, tapi memang efektif. Pakai kamper tapi yang sudah dibubuk, tumbuk halus. Nah itu pakainya itu, daripada untuk menahan luka. Nah ini nampak kalau pakai kamper tadi. Itu ya, ini daripada mandiin si mayit. Kafnul mayyiti, mengkafani mayit, makain baju. Wa qallul kafan, dan paling sedikit mengkafani saubun wahidun, adalah dengan satu helai pakaian. Satu helai. Yastaru, yang menutupi auratil mayyiti, auratnya si mayit. Paling sedikit mengkafani mayit itu adalah dengan satu helai, asalkan tertutup auratnya mayit. Nah, ini paling sedikit. Wa akmaluhu, dan paling sempurna dan sempurnanya mengkafani larrajuli, bagi mayit laki-laki, salasu lafaif, adalah 3 lapis. Wa qimisun, dan pakein gamis. Wa imamah, dan imamah, sorban. Imamah nih tutupin kepala. Ya, dipakai ini tutup kepala, imamah. Yang penting kepalanya itu nutup. Ya, pakai pakai baju itu, lapis tadi. Ya, wa komisun. Jadi 5 itu dengan komis dan imamah. Pakaiin gamis dan pakaiin imamah. Walil mar'ati, dan bagi mayit perempuan, izarun, pakaiin izar, sarung, dikasih sarung. Ya, kasihin tapih, kali ini pakai tapih. Wa khimarun, dan khimar. Ya, khimarun tuh penutup daleman. Wa qamisun, dan pakaiin gamis, walifafatani, dan 2 lapis. Ini bagi mar'ah, bagi perempuan. Ya, izar, khimar tuh kerudung maksudnya. Pakai ini khimar tuh kerudung maksudnya. Wa qamisun, dan gamis, pakaiin gamis. Walifafatani, dan 2 lapis si kain kafannya. Ini daripada mengkafani mayit. Tapi ada juga pernah ada satu aliran tahu lah. Jadi si kain kafannya tuh hitam. Terus yang ngurusin cuma dia doang. Iya. Ada mbah dukunnya kayak gitu. Si anu mati gitu. Sama kita urusin tuh nggak boleh sama keluarganya. Ngurus apa? Ada orangnya katanya gitu. Tentunya ada mbah dukunnya. Pakai kainnya tuh hitam. Kayak gitu. Terus nggak ada yang boleh mandiin kecuali dia doang. Waduh, nggak tahu tuh aliran apa tuh. Kayak gitu. Pokoknya nggak boleh putih. Kalau kita kan ini ya. Kalau nggak dia hitam doang. Sampai nguburin hanya keluarga dia yang ini. Ada yang begitu. Nah ini ya. Ini itu di luar itu dah. Di luar daripada hal ini. Ya, orang yang seperti itu ada.
dan itu nyata di masyarakat kita. As-salatu 'alal mayyiti, mensalatkan mayit, 'alal mayyiti mayit. Wa kaifiyatus salati 'alal mayyiti, dan tata cara salat 'alal mayyit, di atas mayit, ayyan wa syakhsu, untuk berniat asyakhsu, orang yang mensalatkan. As-salatu 'alal mayyit, salat 'alal mayyit, di atas mayit, niat. Wa yukabbiru takbiratul ihram, dan bertakbir dengan takbiratul ihram disertai tadi niat. Takbiratul ihram disertai niat. Tsumma yaqra'ul Fatihah, dan kemudian setelah takbiratul ihram membaca Al-Fatihah. Tsumma yukabbiru, dan kemudian bertakbir. Tsumma yusolli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam kama fit tasyahud, seperti di dalam tahiyat. Setelah Al-Fatihah takbir, setelah takbir baca sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam tahiyat. Summa yukabbiru, dan kemudian bertakbir. Summa yad'u lil mayyiti binahwi Allahumma, dan kemudian setelah sholawat takbir, kemudian setelah takbir baca doa bagi si mayyit dengan contoh Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'jalil jannata maswahu. Summa yukabbiru, dan kemudian takbir lagi. Summa yusallima qailan, dan kemudian salam qailan, menoleh. Assalamualaikum qailan, dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bidzalika intahatis shalah, dan dengan hal itu selesailah salat. Kemudian setelah yang keempat takbir, maka membaca salam. Nah, ini yang kemarin waktu bab salat saya menjelaskan. Salamnya ketika salat dan salamnya ketika salat jenazah. Ya, ketika salat assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini sempurnanya itu. Tapi begitu salat jenazah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini. Ya, jangan ketika salat biasa itu pakai hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu salat jenazah. Ya. Itu. Jadi kalau ada yang begitu, salat jenazah itu ininya. Salat mayit. Kayak gitu. Nah, kalau salat mayit iya sampai wabarakatuh. Itu seperti itu. Nah, ketika sudah salam tersebut, maka selesailah sholat daripada sholat mayit tadi. Ada saya pernah kejadian itu, si jamaahnya datang, tanya, Pak Ustadz, emang kalau sholat jenazah ada sujudnya? Ada sholat mayit ada sujudnya? Ada rukunya? Enggak ada. Kok tadi saya sholat Jumat, habis sholat Jumat, sholat mayit, kok ada sujudnya, ada rukunya? Dia bilang begitu. Ya kan, dilalahnya tuh nggak tahu bagaimana. Habis sholat Jumat ada yang mimpin pakai sujud, pakai ruku. Wah, ini repot ini kayak gitu ya. Nah, ini ya. Apa karena imamnya nggak tahu atau jamaah yang lain nggak ngasih tahu? Nah, ini. Nah, itu ya. Jadi ada sujudnya, ada rukunya, kayak sholat 2 rakaat ya katanya. Sholatnya berapa rakaat? Saya bilang 2 rakaat Pak. Nah, ini ya, makanya itu tadi sampai apa namanya menjadi pemahaman kita bahwa sholat jenazah itu ya nggak ada ruku, nggak ada sujud, nggak ada i'tidal. Nah, itu ya, hanya apa ya, berdiri aja. Makanya kalau pas lagi sholat jenazah itu rapat posisinya, jangan renggang seperti sholat biasa. Kenapa? Kalau sholat biasa kan buat sujud. Kalau sholat mayit ya nggak ada sujud, rapat saja. Nah, ini ya. Daf'ul mayyiti, nguburin mayit. Wajib daf'ul mayyiti, nguburin mayit, menguburkan mayit mustaqbilal kiblah, dengan menghadap ke arah kiblat. Si mayitnya menghadap ke arah kiblat. Fi hufratin tamna'u zuhura raihatahu. Fi hufratin, di dalam tanah yang dilekukin, apa namanya itu? Apa namanya? Jadi masuk lubang kayak gitu, ada lubangnya. Tamna'u zuhura raihatihi, yang mencegah zuhura raihatihi, balik si dadanya mayit. Jadi agak dilurusin begini, masukin ke lubang kayak gitu. Posisinya begini, menghadap kiblat kayak gitu. Wa tahrusu min nabsyil sibai, dan aman min nabsyil sibai, daripada satau atau hewan buas. Dan aman daripada santapan hewan buas. Berarti kan harus dalam. Itu sekira-kira
Hewan buas itu tidak mencabik-cabik si mayit tersebut. Ya, jadi kalau hewan buas kayak bangsa anjing, bangsanya serigala dan sebagainya. Ya, yang kira-kira mencegah daripada hal itu bisa dimakan oleh hewan buas tadi. Wa yusannu, dan disunnahkan ayudfana fi lahdin, dan disunnahkan untuk nguburin fi lahdin. Di lahdin tuh ya tadi dikasih lubang tadi. Wa ayyusattaha qabruhu bila binain, wa ayyusattaha, dan tidak dibangun qabruhu, kuburannya, bila binain, dengan bangunan. Wala tajsisin, dan dibenteng. Ya, sunnahkan di dalam tanah kayak gitu. Ya, jangan kuburannya itu dibangun samping kanan kiri, itu pokoknya pakai itulah. Pakainya apa? Kalau kita itu kijing apa ya, kalau orang Sundanya bilang itu kijing. Jadi pakai tengah sekelilingnya tuh dikasih kayak gini, kasih keramik kayak gitu. Wala tajsisin, dan pakai daripada benteng, dibenteng kanan kirinya. Nah itu, ya ini tidak disunahkan. Sunahkan udah pure aja dengan tanah. Ini sunnahnya seperti itu. Asyahid wasiqtu, asyahid, orang yang syahid, wasiqtu, dan siqt. Apa itu syahid? Asyahid, bermula syahid mangkutila, adalah orang yang terbunuh fi ma'rakatil musyrikin, di dalam memerangi orang musyrikin. Ini syahid. Wasiqtu, dan siqt. Apa itu siqt? Al-waladun nazilu qabla tamamihi, adalah anak yang an-nazilu, yang lahir qabla tamamihi, sebelum masanya. Sebelum masanya daripada umumnya bayi lahir. Berarti namanya apa tuh? Bayi yang belum masaknya. Keluron apa itu? Jadi usia sebelum 7 bulan, 6 bulan, 5 bulan, 4 bulan keluar. Nah, itu namanya siqt kalau dalam hal ini. Amma syahid, adapun yang syahid, fala yughsalu, dan tidak boleh dimandikan. Wala yusalla alaihi, dan tidak disolatkan alaihi, kepadanya. Bal yajibu, dan wajib alaihi, kepada si syahid, syai'ani, 2 hal faqat, titik. At-takfinu, mengkafani, wa dafnu, dan nguburin. At-takfinu, mengkafani, wa dafnu, nguburin. Orang yang syahid maka tidak boleh dimandikan dan tidak disolatkan. Wajib kepadanya 2 hal, mengkafani dan nguburin. Mengkafani maksudnya pakaian ataupun yang dikenakan si syahid tersebut jangan dihilangkan, cuma didouble. Ya, kalau seandainya pakainya berlumuran, darah dan sebagainya, nah itu nggak boleh dilepas, tapi didouble, kafanin. Wadafnu, dan nguburin. Ya, ada hikayah, saya pernah orang yang syahid itu kenapa nggak boleh dimandikan? Maka Rasul menyampaikan wa huwa ghasilil malaikah, kayak gitu. Karena yang syahid itu yang mandiin adalah malaikat. Enggak ketemu tuh di dalam kitab, baru kali itu ada kata-kata ghasilul malaikah. Musonifnya nulis, kita yang ngaji bingung, bener nggak nih yang mandiin malaikat? Itu hadisnya ada di dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Sambil dicari di Makkah itu 2 hari, bener nggak nih? Nyari di kamus, nggak ada itu ghasilul malaikah. Ya kan, yang mandiin malaikat. Kenapa? Karena baru kali itu. Gitu. Jadi Rasulullah menyampaikan orang yang syahid, kenapa ditanya oleh sahabat, kenapa tidak dimandikan ya Rasul? Wa huwa ghasilul malaikah, karena hal itu telah dimandikan oleh malaikat. Ketika itu nggak taunya benar dimandiin malaikat. Makanya di sini nggak boleh dimandiin kayak gitu. Ini yang syahid. Itu di dalam riwayat ketika selesai perang Badar. Di perang Badar itu ada riwayat itu. Habis perang Badar tersebut, maka Rasul nganjurin nggak boleh orang yang syahid membela agama Allah di dalam perang tersebut dimandiin. Nah, ini nggak boleh.
Wasiqatu dan siqat. Nah ini istahalla sarikhan fa hukmuhu kal kabir. Ini istahalla sarikhan kalau seandainya bentuknya sarikhan jelas. Kalau seandainya sikat tersebut keluar bentuknya jelas, maksudnya ada kepala, ada hidung, ada mata dan sebagainya, fa hukmuhu maka hukumnya kal kabir, seperti mayit orang besar. Itu. Jadi kalau sikat begitu lahir jelas, bentuknya jelas, maka dihukumi seperti orang yang sudah dewasa atau orang besar. Berarti kalau hukumnya seperti orang dewasa, maka tata caranya pun umum seperti orang dewasa tadi yang di atas. Wa in nazala mayitan, dan seandainya keluar mayitan sudah mayit. Wa qad dhahara khalquhu wa lam yusalla alaihi bal yajibu lahu salasatu asya. Wa qad dhahara khalquhu. Wa qad dhahara, dan jelas khalquhu. Jadi kalau seandainya keluarnya si sikat tersebut sudah meninggal, kayak gitu. Wa qad dhahara khalquhu, dan jelas khalquhu, ya, ciptaannya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lam yusalla alaihi, tidak disolatkan alaihi kepadanya, bal yajibu, maka wajib lahu bagi si sikat salah satu asya'a, 3 perkara. Al-ghuslu, yang pertama mandiin, wat takfinu, dan mengkafani, wat dafnu, dan menguburin. Wa illam yadhur, dan kalau seandainya tidak jelas khalquhu, bentuknya si sikat, lam yajib syai'un, maka tidak wajib syai'un, apapun. Si sikat atau si bayi yang dilahirkan bukan pada masanya, itu. Kalau seandainya keluarnya jelas, ya, bentuknya jelas, maka hukumnya seperti orang dewasa. Kalau keluarnya sudah dalam bentuk mayit, ya, orang meninggal kayak gitu, dan jelas bentuknya, ya, bentuknya itu maksudnya ada, ya, kepala, dari ujung kepala sampai kaki jelas kayak gitu, maka sholatkanlah. Nah, maka tidak disolatkan kepadanya, namun wajib kepadanya 3 perkara: dimandikan, dikafankan, dan dikuburkan. Tidak disolatin, itu seperti itu. Wa illam yadhhar khalquhu lam yajib syai'un, maka kalau seandainya tidak jelas daripada rupanya si sikat, lam yajib syai'un, maka tidak wajib syai'un daripada yang di atas tersebut, langsung dikuburkan. Nah, ini dikafani dan dikuburkan. Ini daripada sikat atau anak yang baru dilahirkan ketika belum masanya. Nah, ini yang krusial itu memang kalau ketika lahiran, gitu. Bahkan saya punya tetangga itu sudah 9 bulan, begitu sudah mau harinya, begitu sampai di bidan, diperiksa sama bidan, kok nggak ada bunyi-bunyinya, kayak gitu. Nggak ada bunyi-bunyinya tuh. Periksa lagi, wah, nggak ada bunyinya, nggak ada detak jantung. Padahal waktu 8 bulan 7 bulan sehat biasa. Begitu 9, itu. Nah, ini itulah krusialnya. Ntar sampean kalau punya rumah tangga ngalamin yang begitu, jantungnya dakduk begitu istri mau lahirin, besok tuh ntar ngalamin kayak gitu. Masa krusial tuh begitu. Itu tetangga saya, anak pertama kayak gitu. Udah begitu ke bidan udah nggak ada. Waduh, ya mau nggak mau dibelek, nggak bisa lah. Kalau sudah meninggal di dalam nggak bisa keluar. Ada di vakum kan sakit. Yang ada apa, akhirnya diceser, ngeluarin anak yang sudah meninggal di dalam. Kayak gitu. Begitu sudah meninggal, akhirnya kan dibersihin. Kenapa? Karena sudah meninggal posisi. Kalau sudah meninggal tuh bakteri di dalam perut di rahimnya. Ini bersihin dulu. Bersihin tuh rahimnya. Jangan sampai bakterinya nyisa. Kenapa? Karena orang meninggal kan bakteri semua. Kita tinggal nih. Ya, karena orang meninggal bakteri sisa. Gitu. Jadi nggak bisa manusia hidup tuh tanpa bakteri. Cuma kan bakteri ada yang jahat, ada yang buruk. Ada yang buruk, ada yang baik, kayak gitu. Itu begitu yang baik yang menghindarkan kita dari yang jahat tadi. Makanya timbulnya sistemnya imun dalam tubuh kan gitu. Itu namanya bakteri juga sebenarnya.
Cuma bagus. Begitu sudah tidak ada nyawa, maka mati si yang baik itu. Akhirnya apa? Tumbuhnya yang buruk. Akhirnya jadi bakteri. Maka jadi busuknya itu di situ. Jadi bakteri yang tidak terkontrol. Kalau masih itu kan masih ada sarafnya, masih bisa nahan daripada bakteri jahat. Kalau sudah mati, maka sudah tidak ada lagi penahannya. Itu maka dibersihin tuh. Ini daripada akan hal itu. Jadi kalau lahirnya belum masaknya, maka dilihat daripada bentuknya. Itu seperti itu. Apalagi yang contoh umpama bentuknya masih darah kayak gitu kan, masih umpama 2 bulan, 1 bulan kayak gitu ya. Darah masih bentuknya darah. Ya maka ya, dikafanin terus kubur. Kayak yang terjadi sini yang di asrama itu kan kayak gitu kasusnya. Dulu di baru-baru di sini, yang sama yang putri itu kayak gitu, ada di situ. Ya, dulu kan masih banyak rumah warga di situ. Malam tuh masih suka kelihatan, suka kedengeran kayak gitu. Ya anak-anak, suara anak kayak gitu. Nggak taunya lahir karena tadi belum masaknya lahir terus meninggal. Taruh di situ. Di situ ada tempatnya. Maka diselamatin dulu, sedekahin. Itu tuh. Ya kan, disedekahin, diselamatin, terus kalau kita itu biar nggak kembali lagi. Alhamdulillah tuh setelah itu nggak kembali lagi, udah aman. Kalau dulu setiap bulan ada aja yang sakit. Ini mbak sebelum sakit ini gantian sakitnya. Kamarnya yang dibawa di situ kamarnya. Saya lihatin kok kamar itu terus nih yang ini ya. Jadi kalau nanti satu ketika sampean ketemu sama yang begitu, tandanya minta diselamatin. Jangan takut. Kalau sampai datang ini sama roh halus apa segala macam, bentuknya apalah kayak gitu. Sungguhnya dia minta didoain, gitu doang. Ya, kalau sudah didoain nggak ada. Gitu. Apa sampai digangguin, umpama rumah digangguin terus. Dia minta perhatian kita sungguhnya. Minta apa? Minta didoain. Wallahu alam, entah itu wafatnya nggak ketahuan, entah itu wafatnya dan sebagainya. Nah, itu minta didoain oleh kita. Yang malah kabur, nah itu minta didoain sungguhnya. At-ta'ziyah, ta'ziyah. Wa yusannu, dan disunahkan ta'ziyatu ahlil mayyit, ta'ziyah menghadiri ahlil mayyit. Qabla dafni, sebelum dikuburin. Wa ba'dahu, dan setelah dikuburin, ila salasati ayyam, sampai 3 hari. Ya. Disunahkan takziah bagi si ahli mayit, orang yang telah ditinggalkan daripada keluarganya, ya, ketika apa? Sebelum dikuburin. Dan setelah dikuburin 3 hari kita datang, sunnah kayak gitu. Maksudnya bunga-bungahin, jangan sampai bersedih. Wala ba'sa bil bukai 'alal mayyiti, dan tidak ada toleransi bil buka, menangis alal mayit, atas si mayit. Tidak ada toleransi bagi orang tersebut nangis kepada si mayit, nggak ada. Jadi tidak boleh kita nangis ataupun nangisin si mayit tadi. Itu kenapa? Ya udah menjadi mayit, mau ngapain kayak gitu. Ini ya. Adapun hal tersebut tidak diperbolehkan nangisin si mayit tadi. Kalau di dalam Islam itu ada 2 hal. Ketika datang musibah kayak ini, mayit kayak gini, tidak diumumin, kita dengar, kita wajib datang. Gitu ya. Nggak diumumin umpama, cuma ada tetangga dari mulut ke mulut aja, si anu meninggal, si anu meninggal. Itu tuh wajib datang. Kayak gitu. Tapi ketika ada yang syukuran, hajatan kayak gitu, selamatan, sunatan, nikahan, kalau nggak diundang jangan datang. Itu akhlak kayak gitu. Kalau nggak diundang, kita nggak diundang nih, jangan datang. Kayak gitu. Kalau bentuknya tadi syukuran kayak gitu ya, nikahan dan sebagainya, kalau nggak diundang jangan datang. Tapi kalau yang kena musibah tadi nggak diundang, wajib datang. Gitu ya, jangan kebalik.
Begitu ada undangan, apa namanya, ada yang nikahan, nggak diundang kita datang, ada makanan, ya kan? Terus begitu, ya kan, Pak, kok nggak takziah? Si Fulan kan meninggal. Saya nggak tahu, saya nggak diundang. Katanya nggak diundang. Kayak gitu ya. Jadi nggak ada ceritanya. Udah meninggal diundang, ya gitu ya. Kita wajib datang kalau kena daripada musibah tersebut. Nah ini. Aman wahu wasyaqqu tsaubi wa du'aul jahiliyah binahwi wajabalah hafa haram. Aman wahu adapun nuah. Nuah itu berlebih-lebihan. Itu ya, ada apa namanya? Ya ada di mana nggak tahu. Jadi kalau ada habis ada yang meninggal itu malah pesta. Motong hewan dan sebagainya ada kayak. Tapi ini bukan adat Islam kalau di situ, atau bukan syariat. Tapi ada yang begitu. Jadi kalau habis yang meninggal itu pokoknya jangan sampai orang yang ditinggal itu sedih kayak gitu. Itu pesta dia. Wasyaqqus tsaub, dan memakai pakaian yang berlebihan. Pakaian berlebihan itu termasuknya apa namanya dalam hal ini, entah itu pakainya serba hitam semua. Yang berlebihan biasa aja. Wa du'aul jahiliyah, dan doa jahiliyah seperti wajabalah. Apa itu wajabalah? Saya kurang paham. Fa haramun, maka itu hukumnya haram. Jadi kalau umpama kita datang takziah pakai pakaian yang tidak pada umumnya kayak gitu, terus pesta pora, itu haram hukumnya. Hikmatu ghuslil mayyiti, hikmah memandiin mayit, wa takfinihi, dan mengkafani, wa sholati alaihi, dan mensolatkan alaihi kepadanya, wa dafnihi, dan nguburin. Al insan manusia hina tufiya, tatkala meninggal, kharaja, maka keluar min hadhihi dunya, daripada ini dunia al faniyah yang fana, ila liqa'i rabbih, kepada Rabbihi Tuhannya, wadaril akhirah, dan ke negeri akhirat. Lihaza, dengan hal itu wajib, maka wajib alal muslimin, atas orang muslim, al ahya yang hidup, ayaghsiluhu, untuk memandikan kepadanya, liyalqa rabbahu, untuk berjumpa dengan Rabbnya, dengan Tuhannya, nazifan, dengan nazifan dengan lembut, kama kana yalqahu fi salatihi, kama kana seperti ada yalqahu, dia ada fi sholati, di dalam sholatnya, wa huwa hayyun, dan dia hidup. Wa ayyukafinuhu, dan mengkafani kepadanya, li alla yalqahu, sebagaimana dia masih ada, wa huwa uryanun, dan dia masih apa namanya menyaksikan yang memakaikan pakaiannya. Hikmah daripada memandikan, mengkafani, dan mensolatkan, dan nguburin, karena sungguhnya manusia ketika sudah wafat, sudah mati, maka dia keluar daripada alam dunia ini, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Maka berkewajiban atas orang Islam, muslim yang hidup, untuk memandikan orang tersebut, karena dia akan berjumpa dengan Rabb-Nya. Maka ketika kita memandikan, maka mandikanlah seperti kita mandi orang yang hidup, kayak gitu maksudnya. Jangan sampai kita mandiin jenazah, mandiin mayit kayak gitu, mandiin seperti bangke. Jadi dibolak-baliknya sembarangan, guprak, enggak. Tapi apa? Diperlakukanlah seperti orang yang hidup. Kayak gitu maksudnya. Ya. Terus dikafani juga seperti itu, ngafaniin seperti orang yang hidup. Ya, seperti orang hidup aja dipakein kayak gitu. Terus apa? Karena hal tersebut, orang yang mayit tersebut masih menyaksikan. Sebelum dia masuk ke liang lahat, dia masih menyaksikan. Oh, yang ngurusin saya siapa, yang mandiin saya siapa, yang makain baju saya siapa. Dia nyaksiin. Itu seperti itu. Itu. Makanya kalau sudah dibrongsong itu kepalanya tuh, biasanya kan wajahnya dibrongsong, udah tuh nggak dibuka-buka lagi. Makanya kan ada yang ditunggu nggak nih? Biasanya kan gitu ya, yang apa namanya ngurusin. Ada yang ditunggu nggak Bu? Apa anaknya masih di luar kota, apa masih di luar negeri? Tungguin apa gimana kayak gitu. Tungguin. Kalau tungguin berarti dia disisain tuh wajahnya doang. Kayak gitu. Kalau nggak ada Pak, nggak ada yang ditungguin, ya udah langsung bungkus. Kalau udah bungkus tuh udah disunahkan, nggak boleh dibuka lagi. Itu. Jadi kalau masih ditunggu tuh dibuka wajahnya. Gitu. Seperti itu. Ya. Untuk apa? Dari hal itu karena apa? Karena
si mayit itu masih menyaksikan prosesnya itu. Itu sampai kapan? Sampai ketika dia masuk ke liang lahat. Yaitu kalau sudah masuk liang lahat sudah beda urusannya. Namanya alam barzah atau alam kubur. Itu. Kalau masih dalam dunia masih. Ini. Jadi maka memperlakukan mereka ataupun si mayit tersebut seperti orang yang hidup. Mandiin, pakai galur, dia pakai perasaan. Orang kan udah gitu, kayak ngosokin apa tahu, ya kan? Iya, gosok mau kasar kayak gitu. Terus ada lagi begitu dibalik nyebluk kayak gitu. Masya Allah, ya kan? Ini. Amma hikmatus salati alaihi, amma hikmatus salat, adapun hikmah mensalatkan alaihi kepada mayit, fali'an yad'ual muslimin. Fali'an hal itu yad'ual muslimin mendoakan orang Islam lahu kepada mayit bil maghfirah dengan ampunan. Faqatan faul mayyita. Dengan hal itu semoga memberikan manfaat untuk mayit. Da'watun min da'watihimul makbulah. Da'watun doa min da'watihim daripada doanya muslimun al makbulah diterima. Hikmah mensolatkan hal itu adalah kita mendoakan bagi si mayit dengan memohonkan ampunan kepada Allah bagi dirinya, bagi si mayit tersebut. Dan itu mudah-mudahan memberikan manfaat untuk mayit. Wa wajib alaihim, dan wajib alaihim kepada muslimun aidon demikian dafnuhu nguburin fi jawfit turab ihtiraman lahu wa daf'an lirraihatil karihah. Fi jawfit turab, di dalam tanah, ihtiraman lahu, sebagai bentuk memuliakan lahu bagi si mayit, wa daf'an, dan mencegah lirraihatil karihah, daripada perkara yang tidak kita inginkan. Nah ini ya, kita berikutnya wajib untuk kita nguburin. Ya, nguburinnya apa? Di dalam tanah kayak gitu. Sebagai bentuk kita memuliakan. Kenapa? Karena mayit tersebut aslinya dari tanah dikembalikan ke dalam tanah. Gitu maksudnya, itu bentuk muliain. Ya itu ya, sebagai bentuk memuliakan. Gitu. Kenapa? Karena ma fauqat turabun. Segala hal yang di atas tanah hakikatnya adalah tanah. Itu maka yang mayit tersebut dimasukkan ke dalam tanah, tanah begitu mati dimasukkan ke dalam tanah sebagai bentuk memuliakan. Yaitu kembali. Kalau ruh punya Allah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Badan ini terbuat daripada saripati tanah dikembalikan ke dalam tanah. Dan juga apa? Wadaf'an lirraihatil karihah, dan mencegah daripada hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang tidak kita inginkan itu apa? Pembusukan, nyamber penyakit kemana-mana, kayak gitu maksudnya. Nah ini kan hal yang tidak kita inginkan. Maka kalau memandikan itu pakainya kan lengkap, APD. Kalau mandiin mayit itu pakainya APD bukan APD COVID, bukan. APD-nya sarung tangan. Nih wajib nih. Terus apa? Sepatu bot kalau punya sepatu bot. Ya kan, terus pakai masker. Udah. Kayak gitu. Ini ketika mandiin ya harus pakai gituan. Kenapa? Jangan sampai kita bersihin terus kita malah jadi sakit. Itu tadi. Ya, kenapa? Karena kan bersihin daripada kotoran-kotoran mayit. Ya, ini seperti itu. Bahkan sambil bersih, begitu sudah selesai bersih, ya, bahkan ketika kita gosok gigi itu, karena kan ada giginya kan, kita juga harus digosokin giginya. Ya, giginya mayit tadi, maka jangan sampai deketan kayak gitu. Kenapa? Takutnya ada hawa itu tadi yang saya bilang tadi, karena bakteri. Itu seperti itu. Ini daripada ya ketika kita ngurusin mayit umumnya seperti itu, pakainya sarung tangan, pakai masker, pakainya sepatu bot, itu seperti itu. Tapi kalau nggak ada sepatu biasanya sih nggak apa-apa, cuma masker sama sarung tangan. Itu seperti itu. Ini daripada hikmah nguburin mayit. Ada yang tanya? Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khatimatun. Selesai juga. Berapa hari ya? 17 ya? 17 apa? 18 ya? 18 hari. Moga-moga dari mulai awal kita puasa sampai dengan hari ini kita selesai khatam kitab ini, mudah-mudahan manfaat
Mudah-mudahan manfaat untuk kita, bisa dilihat, bisa bisa dimutolaah lagi apa yang sudah kita pelajari bersama-sama. Mudah-mudahan amal ibadah kita pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus puasa kita mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mari kita tawasul untuk kita tawasul daripada kitab ini, musannif ini, mudah-mudahan manfaat berkah hidupnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Al-Fatihah al-Kitab fi jami' kalamih dan wahdatul tadarruha abian fi dunya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana bi jami'il hajat wa tudahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una bi indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa zidna ilma wa zidna ilman nafi'a wa razuqna fahma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighar wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum